Ini adalah PCX 150 dan ini adalah all new PCX 160. Banyak orang yang masih ngira sepintas kayaknya nggak beda-beda banget. Apa bener kayak gitu? Kita bedah satu persatu aja karena saya sengaja udah nyandingin dua-duanya langsung. Gini deh, mulai dari mukanya aja dulu. Mungkin kalian mikirnya, ah cuman ganti lampu doang. Enggak. Total segini-gini nih, ganti. Total semuanya ganti. Nih ya, kalau nggak percaya. Pipinya, narik garisnya tuh udah beda banget. Lebih banyak nekuk tajamnya daripada yang lama. Kalau nggak percaya, lihat aja nih. Nah. Ya kan, kalau yang lama di sininya lebih banyak ngebulet dan agak nyatu gitu. Kalau ini dikasih tarikan-tarikan tajam. Karena itu, pipinya kelihatan lebih tirus. Nah, oke, sekarang kita masuk ke lampunya. Juga jauh berbeda. Nih, kalau mau lihat yang lama, kayak gini ya. Nah, ada misah-misah kan di sebelah sini dan cenderung melengkung U aja di sini. Dan kayaknya tuh nutupin banget shield depannya nggak sih? Nah, yang baru, lampunya jauh lebih nyudut, lebih lancip-lancip, minimalis, dan jauh lebih elegan menurut saya sih. Memang sih, kadang-kadang ada orang yang ngomong, ah ini mah Forza dikecilin atau Beat digedein. Terserah lah mau pilih yang mana, emang mereka bertiga mirip, cuman menurut saya jauh lebih proporsional dan lebih cantik. Naik lagi ke windshield, ini juga beda. Visornya punya yang lama kayak gini. Nah, kalau yang baru, dia nekuknya di sebelah sini. Jadi bener-bener tajam. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita mulai lagi dari sisi sini sampai ke panel samping yang ke belakang. Nah, itu juga beda nih di pipinya. Model yang lama ada agak nekuk ke dalam, terus dia lembut gitu. Ini nggak tegas, di sini juga lebih lebar. Set. Kesini juga punya tarikan garis nut yang benar-benar jelas kelihatan. Maka dari itu dia kelihatan lebih kekar. Nah, di sini juga gegembungnya lebih gede nih. Jadi kalian kalau ngira di sampingnya sama persis bisa tuker-tukeran, nggak sama sekali. Beda total. Oh iya, nih logo PCX-nya juga dia jadi maju. Kenapa? Karena kalau yang lama dia bisa naruh di belakang, di sininya datar. Nah, kalau yang ini nggak. Kayak gitu. Nah, dan logonya yang tadinya silver sekarang jadi gold alias gold. Ya kadang-kadang ada yang suka, ada yang menganggap ini lebih mewah, tapi kadang-kadang mungkin juga ada yang menganggap kurang. Tapi oke lah. Kita lanjut lagi ke joknya. Sebenarnya sih konturnya nggak banyak berubah, masih ada penyangga juga di pinggangnya, masih sama persis bahannya, tapi dia dikasih motif berbeda di tempat jok penumpang. Ini lebih ngegrip pastinya dan dikasih warna berbeda. Terus kita lanjut lagi ke model-model radiatornya nih, covernya beda, knalpotnya juga baru. Nah, kita lanjut nih ya ke belakang ya. Nah, lampu belakang, nggak kelihatan nih. Bentar ya, kita puter dulu bang. Nah, oke nih, ini perubahan yang menurut saya paling cantik. Kenapa? Karena modelnya mirip banget sama punya Forza. Nggak lagi dibikin keluar tuh lampu sen yang di sebelah kiri kan, kalau di PCX lama dia keluar tuh X banget. Nih kayak gini. Kalau di sini dia terlihat lebih ramping, agak masuk dan minimalis juga nih bentuk mikanya dan aksen-aksen smoky di dalam. Jadi jauh lebih elegan juga. Oke, ini aduh muter lagi ya. Bener-bener dah. Oke, nah ini adalah variabel yang cukup penting di all new PCX 160. Kalian lihat dari bentuknya aja, dari box filter sama blok mesinnya, sama blok CVT-nya udah beda total. Nih lihat. Oh itu mah cuma ngubah cover doang.
Salah besar. Jeroannya ganti total. Pertama, yang paling penting adalah sekarang udah pakai 4 klep, nggak lagi 2 klep kayak dulu. Yang kedua, ini adalah mesin berkode ESP Plus yang bener-bener udah ngubah secara kubikasi. Tadinya 149 cc, sekarang jadi 157 cc. Dan di ruang silindernya juga komposisinya beda banget. Yang tadinya 57 mm sama 57 mm alias square engine, sekarang jadi 60 mm dikali 55 mm. Jadi langkahnya cuma 55 mm alias sekarang mesinnya overbore. Dan nggak cuma itu, kruk asnya punya bearing yang berbeda karena dia torsi dan tenaganya naik juga, jadi harus pakai penahan yang jauh lebih kuat. Bearing-bearingnya di dalam tuh beda banget. Dan yang kedua, ada piston oil jet yang artinya dia ada sistem oli yang nyemprot ke piston bagian bawah supaya nggak cepat panas. Oleh karena itu juga, kompresinya naik jadi 12:1. Beda dong sama yang lama 10, sekian banding 1, ya nggak? Nah, kalau penasaran, terus outputnya berapa? Yang baru ini outputnya kurang lebih sekitar 15,9 horsepower atau kalau dibulatin 16 horsepower. Dan torsinya 14,7 Nm. Gapaian sih sama aja, kalau si daya kudanya digapai di 8.500 rpm dan torsinya digapai di 6.500 rpm. Selisihnya lumayan jauh loh, selisih 1 horsepower lebih. Bahkan dibanding rivalnya dari pabrikan logo Garputala, di atas kertas pun udah ngelewatin meskipun kita harus coba langsung nanti. Oh iya, nggak ada tuh tapi ya yang namanya sistem buka tutup katup yang kayak di VVA Yamaha. Ini masih biasa aja, masih konvensional. Honda nggak naruh VTEC di sini. Nggak cuman di mesinnya doang, penggeraknya juga berubah. CVT-nya tuh punya puli dan belt yang jadi lebih lebar, lebih besar. Dan yang kedua, mangkok koplingnya itu nggak terlalu banyak bolongan. Karena gini, kalian pasti banyak banget yang nanya, yang lama tuh kan geredek banget. Dan geredek tuh kan katanya sih gara-gara banyak masuk kotoran ke dalam. Nah sekarang si lubang yang lebih sedikit ini meminimalisir kotoran masuk ke dalam sehingga gejala-gejala geredek tuh bisa jadi terminimalisir. Saya harus bilang kalau secara dimensi, berat, segala macam sebenarnya nggak berubah begitu banyak. Sumbu rodanya juga masih kurang lebih sama lah. Meskipun dia kelihatannya agak lebih lebar kan, padahal sih sebenarnya dimensinya nggak berubah-berubah banget. Tapi yang paling penting, yang berubah itu justru sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu adalah sasis utamanya di balik motor ini. Yang nyangga masih sama sih, double cradle sasisnya. Tapi di bagian belakang jauh lebih simpel, nggak banyak palang, sehingga daya tampung serta ruang kakinya jadi jauh lebih baik. Misalnya, bagasi yang tadinya 28 liter, sekarang jadi 30 liter. Naik sekitar 2 liter, lumayan banget. Tadinya aja udah gede, sekarang makin gede. 30 liter bayangin, buat isolasi mandiri juga bisa nih lama-lama gitu. Terus yang kedua, tangki bensinnya dia lebih gede lagi. Sekarang dia bisa nampung bensin sampai 8,1 liter. Jadi nggak usah pusing-pusing bolak-balik ke SPBU. Karena konsumsi bahan bakarnya juga lumayan irit, klaimnya. Terus ruang kakinya gara-gara si sasis baru tadi lebih panjang dan lebih besar. Tuh, lihat. Ini 1, berempat lah lu bisa naruh kaki di sini. Bisa lah naruh tiga kaki lah. Kurang lebih. Jadi ngegedein, lebih nyaman dong tentunya. Nah, selain itu, untuk menunjang si keamanannya lagi, Honda nambahin mounting nih di balik racernya ini nih, di balik tengah stangnya ini untuk ngeredam getaran. Jadi kalau kalian misalnya kena lubang, naik masuk polisi tidur apa segala macam, nggak terlalu getar kayak yang di generasi lalu karena ada mounting baru nih di sini. Sekarang kita ngomongin fitur. Yang pertama bisa kita lihat dashboardnya berubah juga dari generasi lama. Sebenarnya yang lebih banyak berubah adalah format-format dan aksen-aksennya. Misalnya nih, indikator sen jadi lebih futuristis banget gitu. Terus negatif display juga, dia lebih mudah dibaca di cuaca apapun. Tapi kalau isi menunya sebenarnya kurang lebih sama aja. 1 trip meter, penghitung konsumsi bahan bakar, sama odometer, waktu, dan lain-lain lah. Dan ada pengingat service belt dan oli, kayak gitu-gitu. Tapi ada satu yang nggak akan dipunya PCX 150 lama, yaitu adalah Honda Selectable Traction Control
Fungsinya sih sebenarnya sama aja kayak kontrol traksi di kendaraan manapun. Dia menyelaraskan putaran ban roda belakang sama roda depan supaya kalian nggak selip ketika lagi ngebetot gas dalam-dalam di permukaan licin tuh, mau air kek, mau pasir kek. Nah, tapi sistem kerjanya karena dia belum ride by wire, dia masih ride by kabel konvensional. Jadi Ecu ngebaca tuh putarannya sama nggak tuh. Langsung dia terjemahkan ke injektor bensin. Jadi kalau lagi aktif dan kira-kira ada gejala bakal selip, bensinnya bakal ngurangin sehingga akan berbet-berbet tuh motornya, akan melanin sendiri supaya nggak selip. Tapi kalian juga bisa matiin fitur ini kalau lagi pengen agak tajam atau nggak merasa butuh traction control karena udah jagoan, ya udah matiin aja. Kalau fitur-fitur lainnya sih kurang lebih sama ya, ada idling stop system yang dia mati beberapa detik kalau lagi idling dan bisa dinyala matiin. Terus ACG starter juga tentunya masih dibawa dari yang generasi lama, dan di sebelah sini ruang penyimpanannya ternyata lebih besar daripada generasi PCX lama. Dan yang lebih penting lagi, si colokannya kalian udah nggak butuh konektor lagi. Jadi udah pakai USB port, tinggal ngecas aja. Nggak usah repot-repot. Dan terakhir adalah di bawah sini, atau penyangga kaki-kakinya. Nah, kalau shock depan masih pakai teleskopik yang dari model lama. Tapi di belakang dual shocknya jauh lebih panjang, sehingga jarak mainnya juga lebih panjang. Dan lucunya juga dia pakai ban yang ukuran belang. Kalau yang lama tuh kan 14 inci di depannya tuh 100/80 kalau nggak salah. Nah, kalau yang ini 110/70, 14 inci. Nah, dikombinasiin sama ban belakang yang ukurannya belang, 13 inci dengan ukuran yang cukup lebar buat ukuran skuti kayak gini, 130/70. Naik satu step dari 120/80 di generasi lama, dan yang generasi lama kan 14 inci. Jadi dia kelihatan lebih proporsional lagi dari bodinya yang gede ini. Karena agak sedikit gambot. Kalau yang lama kan terlalu ramping kan kelihatannya. Oke. Dan peleknya juga baru, pakai pelek yang palang-palang Y, kalau tadinya kan ngipas tuh. Tapi satu hal yang cukup disayangkan adalah peranti pengeremannya tuh masih standar banget. Kemarin kan yang bikin PCX kalah dari rival itu juga salah satunya adalah di sektor ini, karena dia masih pakai ABS 1 kanal, belum 2 kanal seperti di NMAX kayak gitu-gitu. Sayang banget sih sebenarnya, tapi mungkin demi memangkas harga ya udahlah ya gitu. Yang penting di depan lumayan lah ada. Nah, atas perbedaan-perbedaan yang udah saya jelasin tadi, pasti kalian nanya-nanya kan, rasanya di jalanan kayak apa? Bener-bener beda total, apa sama aja? Nah, makanya nih, tungguin di episode berikutnya di mana saya bakal ngetes motor ini secara lengkap dan akurat. Yuk kita tes dulu.